ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka melayangiku di waktu kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah bersama sama Allah masih bersama kuali wabana hatinya buatana wabana ana bersama bersama wabana hatinya buatana wabana wa menyalin salam berpadakan Rabbi firli wali walidayya walhal urata rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka melayangiku di waktu kecil. Dedek, sedih nggak papa nggak ada sekarang? sedih Sedih. Kalau sedih gimana? sedih dan seperti papa Biasanya kalau sama papa ngapain kalau di rumah? nggak bisa Ngapain? di sini Hah? sehat Sholat. Kalau sama papa biasa sholat apa aja? doon Terus? asar Terus? maghrib isya subuh Subuh. Sholat bareng terus sama papa ya? Kalau papa sekarang nggak ada, sholatnya sama siapa? ngurusin Oh, tetap sholat? sholat Nggak libur? enggak Sholatnya liburnya kapan? 2 hari 2 hari lagi. Iya. Dewi sayang sama papa? Anak? Sayang. Papa itu orangnya gimana? Baik. Pernah diajak jalan-jalan nggak sama papa? Pernah. Biasanya kalau jalan-jalan papa beliin apa? Mainan. Hah? Mainan. Makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinto, nama lengkapnya Nini Pinto Kuati. Saya pengen tanya kesan-kesannya Pinto terhadap Pak Hotman itu gimana? Pokoknya Papa orang baik, nggak pernah marah walaupun kita punya salah apapun, nggak pernah kasar sama kita, nggak pernah marah. Selalu maafin apa kesalahan kita, selalu ngajarin kita. Papa selalu ingat dan gak pernah lupa sama kita. Dan walaupun Papa dalam keadaan sakit, Papa tidak pernah merasakan penyakit yang Papa rasakan. Papa selalu tetap semangat untuk kita. Semoga Papa tenang di alam sana. Dan
dan ditempatkan di surganya. Oke, saya mengenal Mas Hotman almarhum itu sejak awal tahun 70-an, dikala saya masuk mulai bekerja di Citibank yang dulu bernama First National Citibank. Pada awalnya kami biasa-biasa saja karena Mas Hotman ini bertugas di cabang kota, sementara saya bertugas di gedung oil center. Tapi beberapa tahun kemudian beliau pindah ke Jalan Tamrin itu di gedung oil center, sehingga kami sering sama-sama bertemu paling tidak pada saat makan siang dan sholat. Nah, saya melihat bahwa dia adalah sosok yang sangat agamis menurut saya, dan dia ini sangat peduli, maksudnya peduli kepada orang miskin. Yang saya sebut orang miskin itu berbagai macam. Misalnya dia sangat senang sekali membantu anak jalanan. Dia senang sekali membantu orang minta-minta. Rasanya dia tidak puas kalau belum bisa membantu misalnya orang-orang jompo. Nah, ini saya banyak sekali belajar dari dia. Nah, saya kagum ya, artinya Mas Hotman ini dengan Mbak Sri itu memang sudah sehati sejiwa ya. Bagaimana Mbak Sri itu mengundurkan diri sebagai officer di Chase Manhattan Bank yang cukup baik, ya, meninggalkan profesionalisme itu hanya mendirikan pondok seruni untuk mengurus anak yatim piatu dan duafa. Nah, itu kan kalau orang tidak menjauh tidak mungkin kan. Nah, jadi itu yang saya lihat ya, banyak pembelajaran kita. Pak Hotman adalah seorang yang kerja keras, saya pikir super keras lah, karena beliau ini kan masuk memulai karirnya dengan hanya ijazah SMA, belajar otodidak ya. Kemudian dia akhirnya bisa mencapai Vice President Citibank yang pada saat itu masih langka di Indonesia. Dan luar biasa ya. Seorang Hotman Arifin yang hanya berpendidikan SMA, yang mulai otodidak itu pernah menguasai Asia Pasifik. Dia adalah controller yang membawahi Asia Pasifik, termasuk negara-negara maju seperti Singapura dan Hong Kong itu. Saya ketemu Bapak kerja di Citibank, saya kerja di Chase Manhattan Bank. Dulu suka ada pertandingan olahraga di antara bank-bank asing ya gitu. Ya kenal, dia datang ke rumah, janji jam 10 pagi, datangnya jam 2 siang, ceritanya mau rujaan. Saya juga nggak tahu kalau itu yang namanya Hotman Zainal Arifin. Akhirnya teman saya bilang itu yang mau saya kenalkan. Ya saya malu ya. Akhirnya Bapak datang kira-kira sebulan sekali gitu. Saya suka orang laki pendiam ya. Saya nggak suka lihat orang laki. Saya ya dulu banyak teman yang dekat gitu, kepingin dekat dengan saya. Saya kan lama sendiri dulu sebelum ketemu Bapak, saya lama sendiri. Tapi di antara itu enggak ada. Saya tahu misal dia suka gitu ya, namanya kita punya feeling. Tapi selama perjalanan itu enggak punya gitu rasa ingin gitu. Tapi begitu lihat Bapak, saya langsung suka gitu. Tahun 74 kita married pun kita pulang ke Pontianak karena ibu bapak saya ada di sana gitu. Nah tentu selama proses itu tidak pernah ada kepikiran untuk mengakhiri karena memang sama-sama nggak punya uang. Waktu masuk kerja gaji 10.000. Nah
waktu merit itu gaji 48.000 Bapak. Makanya ibu saya sangat marah dulu, apa yang kau cari dari Hotman? Tapi Bapak tidak pernah marah gitu. Itulah orang tua. Dan memang dari awal perkawinan janji tidak boleh ribut soal uang. Bapak orangnya ya tadi itu tidak romantis ya, jadinya kalau dia rasa saya rasa, kita berdua tuh sudah sampai merasakan apa ya, kalau saya mau ngasih seseorang sudah feeling, Bapak juga sudah sama dengan istiqomah gitu. Ya dia selalu bilang saya ingin mati keren. Nah, saya bilang waktu disolatin di Darun Najah, semua orang gendong dia, di sini disolatin, di sana disolatin, saya nangis gitu. Saya lihat dia, Bapak digendong orang banyak. Kenapa Bu nangis? Iya, saya iri sama Bapak, tapi saya ingin lebih dari Bapak. Bagaimana caranya saya nggak tahu. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan sama Allah. Jadi saya kalau sholat cuman bermohon minta diberi kekuatan, kesehatan, dan tentunya kepintaran yang mengikuti jejak Bapak. Ya baik sekali. Dia bapak, dia suami, dia ayahnya anak-anak, dan memang baik sekali. Itu semua langkahnya itu memberi pelajaran untuk kita. Bahasanya tidak muluk-muluk, dan semua geraknya itu adalah pelajaran untuk saya. Ya saya bilang ya memang baik. Dulu saya bercita-cita kalau saya dapat suami, saya ingin punya satu orang yang bisa mengajarkan saya dalam beragama. Mungkin cita-cita itulah yang saya dapatkan sama Bapak. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga
sisimu. Ku tunggu kau di keabadian.